Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kini berjumpa lagi dengan channel. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, dan disukses nasibkan dengan apa yang kita cita-citakan. Amin ya Allah. Pada saat ini berada di lokasi tempat karomah makom Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Mudah-mudahan berikan keselamatan. Amin ya Allah ya Rabbal. Penuh. Angkutan umum status elep bila memerlukan angkutan umum. Halo guys, nih pagi ini sungguh ramai membludak. Detik-detik di akhir bulan Maulud. Syekh Haji Abdul Muhyi yang lahir di Mataram sekitar tahun 1650 Masehi. Pada saat berusia 19 tahun, beliau pergi ke Aceh untuk berguru kepada Syekh Abdul Rauf bin Abdul Jabbar selama 8 tahun. Pada usia 27 tahun, beliau beserta teman sepondok dibawa oleh Kurma Pamijahan untuk berziarah ke makam Syekh Abdul Qadir Jilani dan bermukim di sana selama 2 tahun. Setelah itu, Pamijahan diajak oleh Syekh Abdul Rauf ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Ketika sampai di Baitullah, Syekh Abdul Rauf mendapat ilham kalau di antara santrinya akan ada yang mendapat pangkat kewalian. Dalam ilham itu dinyatakan apabila sudah tampak tanda-tanda, maka Syekh Abdul Rauf harus menyuruh santrinya pulang dan mencari gua di Jawa bagian barat untuk bermukim di sana. Suatu saat ketika waktu asar di Masjidil Haram, tiba-tiba ada cahaya yang langsung menuju Syekh Abdul Muhyi, dan hal itu diketahui oleh gurunya. Sebagai tanda-tanda tersebut, setelah kejadian itu, Syekh Abdul Rauf membawa mereka pulang ke Kuala Aceh tahun 1677 Masehi. Sesampainya di Kuala, Syekh Abdul Muhyi disuruh pulang ke Gresik untuk minta restu dari kedua orang tua, karena telah diberi tugas oleh gurunya untuk mencari gua dan harus menetap di sana. Sebelum berangkat mencari gua, Syekh Abdul Muhyi dinikahkan oleh orang tuanya dengan Ayu Bakta, putri dari Sembah Dalem Sacaparana. Tak lama setelah pernikahan, beliau bersama istrinya berangkat ke arah barat dan sampailah di daerah yang bernama Dharma. Atas permintaan penduduk setempat, Syekh Abdul Muhyi menetap di Dharma Kuningan selama 7 tahun. Kabar tentang menetapnya Syekh Abdul Muhyi di Dharma Kuningan dikenal oleh orang tuanya, maka dan ikut menetap di sana. Di samping untuk membina penduduk, untuk mencari gua yang diperintahkan oleh mencoba beberapa kali menampaki, ternyata sedang melakukan beliau sesuai isyarat tentang keberadaan. Setelah pernikahan, beliau bersama istrinya berangkat ke barat dan sampailah di daerah yang bernama Dharma. Atas permintaan penduduk setempat, Syekh Abdul Muhyi menetap di Dharma Kuningan selama 7 tahun. Kabar tentang menetapnya Syekh Abdul Muhyi di Dharma Kuningan dikenal oleh orang tuanya, maka mereka menyusul dan ikut menetap di sana. Di samping untuk membina penduduk, beliau juga berusaha untuk mencari gua yang diperintahkan oleh gurunya.
dengan mencoba beberapa kali menanam padi, ternyata gagal karena hasilnya melimpah. Sedang harapan beliau sesuai isyarat tentang keberadaan gua yang diberikan oleh Syekh Abdul Rauf adalah apabila ditanam ditanam padi maka hasilnya tetap sebenih. Artinya tidak menambah penghasilan, maka di sanalah gua itu berada. Karena tidak menemukan gua yang dicari, akhirnya Syekh Abdul Muhyi bersama keluarga pamitan kepada penduduk desa untuk melanjutkan perjalanan mencari gua. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, sampailah di daerah Garut Selatan. Di sini beliau bermukim selama 1 tahun untuk menyebarkan agama Islam secara hati-hati, mengingat penduduk setempat waktu itu masih beragama Hindu. Setahun kemudian, ayahanda Sembah Lebewarta Kusuma meninggal dan dimakamkan di kampung Dukuh di tepi Kali Cikaenga. Beberapa hari setelah pemakaman ayahnya, beliau melanjutkan perjalanan mencari gua dan sempat bermukim di Batuwangi. Perjalanan dilanjutkan dari Batuwangi hingga sampai di Lubaksi dan bermukim di sana selama 4 tahun. Walaupun di Lubaksi tidak menemukan gua yang dicari, beliau tidak putus asa dan melangkahkan kakinya ke sebelah timur dari Lubaksi, yaitu di atas gunung Kampung Cilimu. Semoga ada manfaatnya. Dicukupan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.